ke-15, Akal Licik Fiona. Revan merasa sangat gelisah saat ini. Dia harus bisa bicara dengan Bella sekarang juga. Dia akan menjelaskan perasaannya segera, bahwa dia mencintai Bella. Revan memang bodoh dengan menggunakan Fiona untuk membuat Bella cemburu. Tapi ketika melihat sikap Bella yang datar, membuatnya kelimpungan sendiri. Revan merasa tidak tenang saat melihat Bella yang mengacuhkannya seperti tadi. Pria itu melirik ke arah pintu kamar Bella yang masih tertutup rapat. Ia pun melangkah mendekat dan meletakkan telinganya di pintu, ingin mendengarkan aktivitas istrinya di dalam, tetapi tidak terdengar apa-apa. Perlahan Revan memberanikan diri memegang dan memutar handle pintu kamar tersebut. Dikunci lagi? Gumam Revan. Meski mencoba sekali lagi, tapi tetap tidak bisa dibuka. Tidak biasanya Bella mengunci pintu kamarnya. Revan tahu hal itu karena dia memang sering mengendap masuk saat Bella sudah tidur terlelap. Tapi akhir-akhir ini, sekarang istrinya itu sering mengunci pintu. Apakah Bella marah atau cemburu karena kejadian tadi? Bolehkah Revan merasa sedikit senang jika istrinya sudah mulai cemburu? Revan mengacak rambutnya kasar. Dia benar-benar frustasi memikirkan Bella yang bersikap seperti itu. Hah? Bella? Kamu berhasil mengobrak-abrik hatiku. Seluruh Revan kesal. Pria itu kemudian berjalan ke arah kamarnya, membuka pintu dan menutupnya dengan sedikit kencang, hingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Revan berjalan ke arah tempat tidur dan langsung meloncat ke atas ranjang king size-nya. Pikirannya sangat kacau. Dia ingin bisa berbaikan dengan istrinya tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Sedangkan Bella, yang baru saja menyelesaikan kegiatan mandinya, langsung mengambil hair dryer untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Wanita itu menatap pantulan wajahnya di cermin sambil memegang rambutnya yang masih sedikit basah dan menggosokkannya perlahan agar kering. Tiba-tiba bayangan Revan sedang mencumbu kekasihnya tiba-tiba terlintas. Bella meletakkan hair dryer itu sedikit kasar. Entah kenapa, dia masih juga kesal saat membayangkan semua adegan-adegan yang dilakukan oleh suaminya sendiri dengan perempuan lain. Jangan sampai kamu terjebak dalam perasaanmu sendiri, Bella. Kamu harus kuat dan pasti akan bisa melewatinya. Semua ini demi orang tua yang sangat menyayangi kamu. Semua pasti bisa sampai kontrak pernikahan itu selesai. Batin Bella bangkit dari duduknya. Dia mengambil baju tidur di dalam walk-in closet dan segera memakainya. Perlahan, Bella merebahkan tubuhnya di atas ranjang, berusaha menghilangkan semua pikiran yang akan membuat hatinya sakit. Tidak lama setelah itu Bella akhirnya terlelap dengan damai dalam tidurnya, tidak ingin membawa semua masalah itu ke dalam mimpinya. Tetapi malam itu menjadi malam yang begitu panjang bagi Revan. Pria yang terkenal playboy itu tiba-tiba berubah menjadi pria yang menyedihkan. Revan sama sekali tidak bisa tidur. Bella, maafkan aku, seru Revan yang pasti tidak akan bisa didengar oleh istrinya karena bisa dipastikan Bella sudah terlelap. Revan bangkit dari tidurnya, mengambil sebatang rokok dan menghidupkannya. Pikirannya jauh menerawang ke belakang saat di mana Revan melemparkan surat perjanjian kontrak pernikahan di hadapan istrinya. Rasanya dia ingin mengulangi hari itu, di mana ia akan berusaha lebih terbuka dengan sang istri. Dulu ia memang hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan kesenangannya tanpa memikirkan bagaimana perasaan Bella saat itu. Revan ingin saat pertama kali ia merindukan Bella, pada saat pria itu masih berada di Amerika. Revan melihat postingan IG milik istrinya yang memajang fotonya dari arah samping. Tiba-tiba muncul satu perasaan aneh di dalam hatinya. Revan yang saat itu tengah bersama dengan Fiona, bahkan selalu mengabaikan keberadaan kekasihnya itu. Revan hanya sibuk memandangi akun milik istrinya dengan beberapa foto yang memperlihatkan wajah cantik Bella. Aku pasti akan mengambil hatimu kembali, Bella. Sedangkan di sisi lain, Fiona tersenyum sinis melihat layar ponsel yang tengah menampilkan percakapan pesan milik Revan dan Bella. Pada saat di Amerika, waktu Revan sedang mandi, diam-diam Fiona masuk ke dalam kamar Revan. Dengan mengendap-endap, mereka memang tidak tidur satu kamar, karena di sana mereka tidak hanya berdua, melainkan berempat, ada Samuel dan Irfan sebagai asisten pribadi dan sekretaris Revan. Fiona ingin mengetahui apakah kekasihnya itu masih sering berhubungan dengan istrinya ketika di luar negeri.
Rasa penasaran itu terjadi karena akhir-akhir ini Revan sering memandang ponselnya. Dengan tersenyum. Pernah suatu hari tidak sengaja Fiona melihat di layar itu ada foto Bella. Tentu saja, hal itu membuat Fiona merasa curiga jika kekasihnya itu sering berhubungan dengan istrinya. Akhirnya Fiona memberanikan diri untuk mengecek ponsel dan langsung mengarah ke nama Bella dan langsung membukanya. Tidak ada percakapan yang mencurigakan, hanya beberapa pesan dari Revan yang tidak dibalas oleh Bella. Ketika Fiona men-scroll ke atas, matanya tiba-tiba langsung membulat ketika melihat bukti transfer bank bernilai 1 triliun dan juga percakapan di atasnya yang mengatakan bahwa Revan sudah mengirimkan uang 1 triliun itu sebagai kompensasi pernikahan mereka ke rekening Bella. Perlahan Fiona memotret layar tersebut. Dia akan menjadikan alat untuk membuat hubungan Revan dan Bella segera berakhir. Padahal wanita itu tidak tahu jika memang pernikahan mereka akan berakhir sebentar lagi karena ikatan kontrak.